wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tuti Awaliyah, mahasiswi dari Program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Video kali ini dibuat sebagai pemenuhan tugas studi hadis perspektif pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Baiklah teman-teman, hari ini dalam pembahasan kali ini kita akan membahas yang namanya konsep urgensi, kehujahan, dan contoh dari hadis mutawatir. Nah, mari kita simak. Hadis mutawatir merupakan pembagian hadis yang ditinjau dari segi kuantitasnya atau jumlah perawinya. Nah, karena hadis berdasarkan kuantitas atau jumlah perawinya itu ada dua. Yang pertama ada hadis mutawatir dan yang kedua ada hadis ahad. Tapi pada video kali ini saya hanya akan memfokuskan tentang hadis mutawatir. Apa sih hadis mutawatir itu? Nah, secara etimologi, hadis mutawatir atau kata mutawatir berasal dari isim fa'il mushtaq yang mana adalah at-tawatur, berarti tatabu, yang mana artinya adalah datangnya beriringan yang satu dengan yang lainnya. Itu secara etimologi. Sedangkan menurut terminologi, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak, yang mereka itu banyak dalam setiap tingkatannya atau tobakonya. Nah, dan mereka semua adalah orang-orang yang adil. Mereka mustahil orang-orang yang berdusta atau berbohong. Dan mereka juga sepakat bahwa mereka itu bersandar pada panca indera. Dengan mengetahui makna dari hadis mutawatir itu sendiri, maka disebutkan syarat-syarat mutawatir itu ada 4. Pertama, syarat mutawatir itu adalah perawinya banyak. Nah, ini sebagian para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa perawinya itu minimal 4 orang, 5 orang, 7 orang, 10 orang, 40 orang, bahkan 70 orang, bahkan 200 orang. Namun para ulama sepakat bahwa minimal perawi dari hadis mutawatir ini adalah 10 orang. Yang kedua, syarat hadis mutawatir itu adalah perawinya ada pada setiap tingkatannya. Jadi setiap tingkatan dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya itu semuanya ada. Kemudian yang ketiga, orang yang meriwayatkan hadis mutawatir itu adalah orang-orang yang adil, orang yang jujur. Mereka tidak mungkin berbohong. Dan yang keempat adalah yang meriwayatkan hadis mutawatir itu bersandar pada panca indera atau mereka mengalami langsung atau mendengar langsung, melihat langsung. Makanya banyak perkataan dari mereka, sami'na, telah mendengar aku, ro'aina, telah melihat aku. Hadis mutawatir itu sifatnya diterima. Kita secara tidak langsung dipaksa harus meyakini, karena hadis mutawatir itu meyakinkan. Pertama dari perawinya itu yang banyak, makanya kita dipaksa meyakini akan hadis mutawatir itu sebagaimana kita meyakini Al-Quran. Baiklah, untuk pembagian hadis mutawatir itu ada 2. Yang pertama, mutawatir lafzi, yang mana artinya adalah hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi dan mereka satu pendapat dari segi lafaz dan maknanya itu sama. Seperti contohnya hadis tentang berbohong, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu semua perawi sama dari segi kalimahnya dan segi maknanya. Yang kedua adalah hadis maknawi, yang mana hadis maknawi ini hadis yang diriwayatkan dari berbagai sumber, dari berbagai lafaz, namun para perawi sepakat dalam satu makna. Seperti contohnya hadis ini banyak menerangkan tentang hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Nah, ini hadisnya banyak, ada sekitar 100 hadis. Namun dari setiap hadis yang berbeda-beda itu karena berbeda dalam kasusnya, tapi maknanya sama, yaitu mengangkat tangan ketika berdoa. Ternyata selain
mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Ada lagi sebagian ulama yang menyebutkan mutawatir amali. Nah, mutawatir amali ini adalah hadis-hadis yang biasa atau menjelaskan dari seperti rukun-rukun sholat, karena ini tidak ada dalam Al-Quran, maka disebutkan dalam hadis mutawatir amali. Rukun-rukun sholat, ada tentang sholat idain, ada tentang zakat, pembagian harta, dan sebagainya. Itu untuk hadis amali. Sebetulnya untuk hadis mutawatir ini tidak terlalu banyak pembahasannya. Karena apa? Karena yaitu hadis mutawatir itu sifatnya diterima dan meyakinkan. Makanya para ulama tidak banyak yang membahas bagaimana tentang hadis mutawatir. Karena yaitu hadis mutawatir sudah bisa diterima dan harus kita yakini bahwa itu hadis bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sekian pembahasan tentang hadis mutawatir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.